Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar edukasi dan sosialisasi aplikasi pengolahan data pada mahasiswa di Kota Padang. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Fitriani selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus UPI YPTK Padang. Dan yang terhormat Ibu Sylvie Delviani dan Ibu Sinta Bella selaku tim PKM. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Rizky yang akan memandu acara ini hingga selesai. Sebelum kita mulai acara di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang Muslim, kita bacakan Al-Fatihah. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara pada hari ini, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Namanya Ibu Sylvie Delviani SEMM. Beliau merupakan dosen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, di mana riwayat pendidikan beliau adalah S1-nya di Universitas Negeri Padang dengan mengambil jurusan manajemen keuangan, dan S2-nya di Universitas Andalas dengan mengambil jurusan manajemen keuangan. Tentunya banyak pengalaman beliau dalam melakukan penelitian yang menggunakan pengolahan data menggunakan Stata. Untuk itu kita sambut langsung narasumber kita. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Sylvie Delviani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Putra Indonesia dengan tema edukasi dan sosialisasi aplikasi pengolahan data Stata pada mahasiswa Kota Padang. Nah, pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 April 2021, nah saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu Stata. Nah, dan kenapa peserta hari ini itu perlu mengenal Stata? Sudah pahamkah dengan aplikasi ini? Dan apakah nanti setelah kegiatan ini berlangsung, peserta kita berminat untuk menggunakan aplikasi Stata dalam proses pengolahan datanya dan menyelesaikan penelitiannya? Nah, itu merupakan goal kami nantinya. Nah, untuk lebih lanjut, silakan disimak penjelasan dari saya pada kesempatan hari ini. Stata. Stata itu merupakan suatu... Silakan di share screen dulu mungkin Bu. Oke. Nah, mungkin Bu. Nah, untuk pertama mari kita mengenal Stata terlebih dahulu. Nah, Stata itu adalah program komputer yang dipakai untuk analisis statistika dan dibuat oleh perusahaan Stata Corp pada tahun 1985. Berarti aplikasi ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu dibuat oleh perusahaan ini. Perangkat lunak ini dirancang untuk keperluan bidang ekonomi, sosiologi, dan epidemiologi dengan fitur manajemen data, analisis statistika, grafika simulasi, dan pemrograman. Ini dikutip dari Wikipedia. Nah, Stata itu adalah software atau aplikasi sejenis dengan SPSS, Fuse, atau yang lainnya, Excel juga, untuk pengolahan data statistika. Nah, ketika melakukan kegiatan penelitian, baik untuk skripsi nantinya, tesis, atau disertasi, itu diperlukan aplikasi pengolahan data, termasuk Stata ini. Nah, terlebih jika penelitian tersebut itu merupakan datanya kualitatif. Nah, tentunya akan banyak, kuantitatif ya, tentunya akan banyak pengolahan data yang berupa angka-angka yang digunakan nanti dalam data statistiknya. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui keterkaitan hubungan antar variabel. Untuk hasil dari Stata tersebut nanti bisa kita terjemahkan antar variabelnya.
Nah, aplikasi Stata ini digunakan untuk pengolahan data pada software komputer atas penelitian yang dilakukan bisa dengan data kualitatif juga dengan data kuantitatif. Nah, khususnya untuk aplikasi yang digunakan untuk kepentingan akademis. Nah, seperti teman-teman sekarang ini ya, dalam proses membuat skripsi nantinya pun tesis. Di mana pengkajian data ini itu sangat akurat dan sangatlah penting untuk menentukan hubungan antar kaitan satu variabelnya. Pertanyaannya adalah, kenapa Stata itu penting untuk kita ketahui? Nah, kenapa tidak cukup menggunakan SPSS saja? Kenapa tidak cukup FU saja, gitu ya? Nah, ada beberapa keunggulan dari Stata ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah Stata itu bisa mengolah semua data. Nah, keunggulan yang pertama dari aplikasi ini adalah bisa mengolah semua data dengan praktis, dengan mudah dapat dilihat nanti dengan comment-comment yang disajikan di aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah mudah untuk menghitung data berupa kuesioner. Nah, bagi anak pemasaran, mungkin anak MSDM, nah ini sangat penting sekali nantinya untuk dalam proses penelitian teman-teman. Yang ketiga adalah Stata ini tuh mudah digunakan secara manual. Ya, kenapa? Karena Stata ini tools-nya itu sangat bahasanya sangat mudah untuk digunakan. Datanya bisa dihitung dengan mudah tanpa harus melewati beberapa tahapan-tahapan perhitungan. Yang keempat, Stata ini itu cocok untuk mengolah data yang besar. Misalkan jumlah sampelnya itu lebih dari 1.000, 5.000, atau lain sebagainya. Nah, Stata ini bisa, mungkin itu salah satu kelemahan dari SPSS ya, yang gimana cakupan datanya itu tidak sebesar si Stata ini. Yang kelima adalah keunggulan dari Stata ini adalah itu berpeluang untuk lulus uji asumsi klasik. Nah, di antara banyaknya aplikasi untuk mengolah data statistik, itu Stata yang paling direkomendasikan. Walaupun kalau ditanya kepada mahasiswa sekarang, menggunakan aplikasi apa dalam mengolah data? Apa kenal Stata? Mereka akan diam karena mereka belum begitu familiar dengan aplikasi ini. Mungkin beranggapan bahwa mereka belum familiar karena dianggap dulu Stata ini dalam proses pengoperasi itu hanya menggunakan command-command yang dimana harus kita ketik terlebih dahulu perintahnya. Mungkin beda dengan SPSS yang harus kita klik dengan menggunakan tools-toolsnya. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, Stata merubah bentuk tampilan mereka tidak hanya dengan menggunakan command yang mereka sediakan, tetapi juga menggunakan tools-tools nantinya yang ada di bagian atas aplikasinya. Nah, di Stata itu sebenarnya mahasiswa tuh bisa belajar sendiri juga. Jika mereka kesulitan, itu bisa melihat menu help. Nah, tidak perlu mengingat semua perintahnya. Mereka cukup mengklik help itu saja. Nah, semakin sering berlatih, maka akan semakin mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Karena jujur, saya dalam menggunakan Stata ini pun juga autodidak. Cukup melihat bagaimana proses pengolahan datanya, coba-coba sendiri, karena sering mencobanya. Nah, seiring berjalannya waktu akan hafal sendiri tahapan-tahapannya. Nah, saya harap nanti mahasiswa juga seperti itu. Ya. Kalau bahasanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau sebenarnya tak kenal dengan Stata ini ya berarti tidak akan menyayangi Stata, dan tidak akan menggunakan Stata dalam pengolahan aplikasi datanya. Oke, selanjutnya adalah ini tampilan Stata. Tampilan Stata awal seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom di sini. Nah, baik, saya akan dijelaskan satu-satu kepada teman-teman semua. Baik, langsung ke aplikasinya saja ya.
presentasi. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Stata. Ada 4 kolom. Ya, pada bagian ini saya akan menjelaskan pengenalan singkat mengenai tampilan Stata. Dalam kesempatan ini saya menggunakan Stata versi 11. Jadi Stata kalau tidak salah, sekarang itu sudah versi ke-16. Ya, silakan bisa teman-teman download di situsnya Stata, situs versinya Stata. Atau nanti kalau peserta teman-teman PKM webinar ini mau aplikasinya, bisa minta langsung di UTY PTKP. Oke, pada bagian atas panel itu utamanya terdapat menu file sampai menu help. Nah, yang berisikan seluruh perintah detail itu yang dapat dilakukan oleh Stata. Menu file, menu edit itu memiliki fungsi yang secara umum sama dengan perangkat lunak yang terkini ya untuk memanipulasi data secara umumnya. Termasuk di sini bisa saudara lihat ada open, ada import data, print, exit, dan kalau dilihat di edit itu bisa copy table, paste, dan preference. Nah, menu spesifik yang di Stata ini tuh bisa dilihat pada data, grafik, dan statistik. Ini merupakan tools yang paling sering kita gunakan nantinya dalam proses pengolahan data. Kita lihat satu-satu ya di menu data. Nah, menu data ini itu digunakan untuk melakukan berbagai tindakan atau manipulasi terkait data yang kita gunakan, termasuk dalamnya itu mendeskripsikan data, ya, membuat atau mengubah data di sini, bisa dengan membuat variabel dan pembuatan matriks. Nah, selanjutnya itu adalah menu grafik. Nah, di dalam menu grafik ini digunakan untuk perintah-perintah ya, terkait dengan grafik, ya, diagram, plot, dan seterusnya. Silakan nanti dilihat di sini sesuai dengan kebutuhan analisis teman-teman. Selanjutnya itu adalah statistik. Nah, statistik ini itu merupakan menu utama yang dimiliki oleh Stata. Ya, ini yang paling utama sekali di dalam aplikasi Stata ini. Yang berisikan menu-menu perintah ya, menu-menu perintah pengolahan dan analisis data, termasuk di sana analisis deskriptif untuk melihat bagaimana deskripsi dari data yang kita gunakan ya, bagaimana rata-ratanya, nilai maksimum, nilai minimum, nah bisa dilihat di sini. Atau bisa dengan regresi, ANOVA ya, data panel, bisa menggunakan SEM di sini dan berbagai perangkat analisis lainnya yang dimiliki oleh Stata. Tapi ingat ya, sesuai dengan versinya. Kalau mungkin versi terbaru pasti ini lebih update lagi. Karena Stata setiap melakukan merevisi aplikasinya, tentu merevisinya ke yang lebih baik ya. Jadi kalau ada kurangnya di sini pasti akan ditambah lagi sampai versi paling terbaru. Nah, di sini itu untuk tools yang di atas ya. Jadi kita lihat lagi yang di sini. Ada review, ada variabel, ada di Stata namanya di sini, dan ada common. Nah, saya bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Nah, di bagian kiri atas. Maaf ya, nanti kalau seandainya maaf terlalu cepat, nanti tolong diinfokan ke saya supaya mungkin lebih pelankan lagi gitu ya. Cara berbicaranya gitu. Di sini di kiri atas itu ada yang namanya review. Nah, di ini berisikan nanti daftar-daftar perintah yang telah dijalankan sebelumnya. Nanti kalau kita tulis di sini, di comment nih, nah hasilnya nanti di sini ya. Namanya apa nanti saya jelaskan. Nah, kemudian apa-apa saja yang kita buat di comment ini nanti dia record di sini.
ya, nanti dia akan record. Sudah berapa kali kita melakukan pengolahan datanya, apa-apa saja nanti ada di review ini. Ya, sama dengan historis, ya, historis. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti akan kebaca di sini. Nah, jadi pengguna itu tidak perlu mengetik ulang atas perintah yang sama. Karena dikatakan lagi, karena salah satu keunggulan Stata itu adalah melakukan pengolahan data cukup dengan melakukan sintak-sintaknya saja di sini. Jadi kalau harus menghafal ya, misalkan untuk regresi, cuma klik reg, masukkan variabel x-nya, y-nya x1, x2 dan x3. Nanti daripada mengklik satu-satu di sini, tinggal bisa copy paste di sini. Jadi tidak perlu mengetik ulang jika sudah pernah dilakukan pengolahan datanya. Ya, pun kalau seandainya saudara sudah melakukan pengolahan data, yang review di sini nanti bisa disimpan. Jadi di kemudian hari nanti bisa saudara gunakan untuk aplikasi-aplikasi selanjutnya. Nah, di bagian kiri bawah ini ada yang namanya variabel. Nah, jadi apapun variabel yang kita masukkan itu ada datanya di sini. Mau berapa variabelnya? 2, 3, 5, 10. Nah, bakal ada di sini. Ya, dapat diidentifikasi nanti nama, labelnya, tipenya, dan formatnya. Nah, yang nanti di bagian tengah ini merupakan hasil atau dikenal dengan istilah data result. Nah, apapun yang kita cari di Common, nah hasil tampilannya itu ada di sini. Ya. Selanjutnya itu yang Common yang saya sampaikan sebelumnya ya. Nih, Stata Common itu tujuannya adalah untuk menuliskan sintak Common, perintah-perintah atau perintah untuk mengolah data statistik yang hasilnya nanti ada di Stata result. Ya. Berarti sudah bisa ya dimengerti tampilan utama Stata. Saya harap sudah bisa paham ya dengan penjelasan yang barusan saya sampaikan, tampilan-tampilan itu. Nah, selain menu bar dan panel-panel di atas ini, pada bagian atas kiri Stata ini, terdapat informasi terkait working directory yang dapat dilihat pada bagian bawah program di sini. Saya menyimpan aplikasi Stata ini di D, di nama Sylvie, di folder PKM dengan namanya Stata. Jadi bisa ke record semua. Ya. Nah, seluruh manipulasi data atau perintah-perintah, sekali lagi apapun yang dimasukkan nanti dalam aplikasi ini itu akan tersimpan di dalam direktorinya, ya, kecuali dilakukan perubahan. Nah, itu sangat disarankan untuk melakukan penyimpanan hasil analisis menggunakan Stata ini pada direktori yang sama dengan lokasi file-file lain yang terkait. Jadi diusahakan dalam nanti mengolah data ini, usahakan dia dalam satu folder. Ya, untuk mempermudah pengerjaan saudara nantinya. Oke, baik, itu terkait dengan tampilan awal Stata. Nah, selanjutnya adalah kita sudah mengenal nih tampilan. Tentu kita perlukan data untuk kita olah nantinya. Ya, berarti kita akan mengentry data pada tahap ini. Nah, entry data itu ada beberapa cara. Nah, bisa teman-teman klik data di sini, ya. Bisa klik create data atau change data. Bisa create new variable. Nah, dan ingat variable type di sini yang float ganti dengan byte. Ya, kemudian klik di sini nama variabelnya. Ya, misalkan nama variabelnya adalah saya variabel y-nya itu adalah misalkan nilai perusahaan ya. Oke, price book value. Nah, klik di sini fill missing data. Kemudian klik OK. Nah, ada di sini PBV, ini type-nya. Ya.
Nah, untuk mengerjakan untuk mengerjakan ini teman-teman harus sering-sering menyimpan file ya. Nanti karena di sini harus diklik ya. Nih, di sini klik, saudara ambil di data editor, ini PBV klik satu-satu. Berapa nilainya? 23, 0, sekian ya. 0,34 ya. 0,56 seterusnya sampai ke bawah. Nah, cara seperti ini tuh teman-teman harus sering menyimpan filenya agar menghindari data yang hilang atau data missing, karena kita bekerja pada aplikasi yang terpisah ya dengan Windows yang kita gunakan. Nah, untuk meminimalisir risiko itu bisa terlebih dahulu teman input datanya menggunakan aplikasi lain. Saya triknya daripada menginput data seperti ini, biasanya saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu untuk input data. Ya, nanti setelah datanya final, setelah datanya sudah pastikan bisa untuk diolah, baru nanti saya akan pindahkan ke Stata. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Karena judul di file kita ini ya, olah data cepat dengan Stata. Kita ambil yang simpel-simpel saja. Kalau ada cara yang simpel, tentu kita pilih cara yang simpel. Ya, bagaimana caranya? Nah, terlebih dahulu untuk input data ini, saudara bisa hapus. Cara menghapusnya adalah diklik, drop, kemudian ketikkan drop, klik TBV, kemudian enter. Otomatis variabelnya terhapus. Kalau ingin menghapus variabel, ya. Ya, cara yang kedua tadi dia banyak sebenarnya berbagai macam cara, cuman saya lebih cenderung menggunakan mengcopy paste, cara copy paste cara lama dari Excel ke Stata. Caranya set dulu data. Saya ini pakai data yang ini. Apa terlihat di ini? Terlihat di layar? Ya, blank aja, Bu. Masih hitam saja. Sudah. Oke, sudah ya. Ini. Nah, jadi ini data yang saya gunakan ya, karena saya akan mencontohkan data sebagian dari data panel karena diharapkan nanti PKM ini bisa berlanjut. Ini cukup pengenalan data, nanti selanjutnya data panel, bisa data time series dan lain sebagainya. Saya akan mencontohkan ini salah satu cara menginput data panel. Ya, ID ini merupakan identitas perusahaan. Jadi kalau seandainya mau perusahaannya banyak, ada 31 perusahaan di sini, tapi tidak dilabeli namanya. Karena kita bertujuan nanti untuk menginputnya ke program aplikasi Stata. Jadi kita cukup melabelinya saja dengan angka 1 sampai jumlah banyak perusahaan. Karena ini merupakan data panel, saya mengambilnya dari tahun 2011 sampai 2014 karena kebetulan ini merupakan data tesis saya. Salah satu variabelnya di sini saya ngambil 2011 sampai 2014 ya. Jadi pada tahun pertama 2011 sampai perusahaan pertama di tahun 2011 sampai 2014. Begitu men-set datanya. Kemudian ada variabel INSDR di sini. Ini adalah kepemilikan manajerial. Ini adalah ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, kita fokus ke datanya saja. Jadi di sini teman-teman set dulu data, kemudian saudara simpan. Kemudian kembali lagi kepada aplikasi data. Aplikasi data Stata. Yang ini, kembali ke sini lagi. Kemudian saudara klik data editor. Nah, ini merupakan data editor. Klik data editor. Nah, ada di sini data editor edit ya. Nah, kemudian saudara ambil lagi data yang di Excel, saudara blok datanya. Kemudian sebentar ya, tidak saya tampilkan di screen. Dia pada balik-balik. Nah, saudara blok, kemudian pilih saudara blok, Ctrl C, kemudian pilih balik lagi ke data editor, klik Ctrl V. Nah, di sini ada Flash Clipboard Data.
Ya, is the first row data or variable data? Apakah yang baris pertama itu data atau nama variabelnya? Nah, karena tadi di Excel-nya ada nama label variabel, maka saya klik treat first row as variable names. Klik ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ada ID, ada year, INSDR, land asset, dan PBV. Ya, ini datanya hitam semua ya. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau datanya hitam seperti ini berarti sudah bisa digunakan. Ada mungkin beberapa kasus merah, ya. Kalau merah berarti mungkin tidak cocok dengan karakteristik datanya. Mungkin di Excel-nya ini koma, ganti dulu dengan koma, baru terbaca di statanya. Ya, tidak titik tapi kok koma. Nah, pastikan dulu warnanya jadi warna hitam. Oke. Nah, ini cara me-input data. Nah, di sini dapat dilihat ya, pada Stata Result, kita ada 5 variabel, termasuk 2 variabel ID dan year. Nah, ada sebanyak 124 observasi place into data editor. Nah, berarti sudah ke-record di sini. Nah, oke, itu cara entry data. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai data panel. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana mudahnya Stata ini, bisa dilihat kita set data ini terlebih dahulu. Ya, karena ini data panel, kita set datanya dengan command atau perintah xtset. Kita set ID-nya, kita set year-nya. Kemudian klik enter. Ya, ID di sini adalah subjeknya, sementara year di sini adalah time series-nya. Ya, menandakan mereka data panel. Nah, kenapa kita menggunakan xtsetIdYear itu adalah perintah yang bertujuan untuk membentuk atau mendeklar dataset jadi data panel. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, mari kita baca ya. Terbentuk panel data dengan subjek ID dan time series year. Ya, ini berupa tahun intervalnya. Interval tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Ada 4 tahun. Dia ada 4 tahun. Nah, ini menandakan dia data panel. Ya. Selanjutnya di dalam penelitian setelah kita sudah memiliki data, yang pertama kali dilakukan adalah membaca data ya, bagaimana rata-ratanya, berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya. Ya, langkah selanjutnya adalah saudara melihat summary datanya. Caranya bagaimana? Dengan mengklik xtsum, summary, xtsum, kemudian masukkan variabel x, variabel y-nya, y-nya terlebih dahulu. Saya gunakan PBV di y. Ya. Kemudian variabel pertama saya ada kepemilikan manajerial, yaitu INSDR. Kemudian variabel kedua saya adalah ukuran perusahaan. Di sini namanya adalah land asset. Ya. Kemudian kita klik enter. Nah, maka ada tampilan seperti ini. Ya, variabelnya ada PBV, insider, land asset. Ya, ini kita bisa melihat mencari data secara keseluruhan, per subject, between, dan per tahun, within. Ini rata-ratanya, standar deviasinya, data minimum, dan data maksimum. Dan di sini ada jumlah dari observasinya, ada sebanyak 124 data dengan 31 perusahaan, ya, dengan jumlah variabel tahunnya ada sebanyak 4 tahun. Nah, itu cara membaca dari summary data panel.
Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya stata ini mudah kan? Ya, dengan pengenalan yang singkat tadi, bagaimana? Mudah kan cara menggunakan stata? Nah, dari yang belum menggunakan stata, ayo coba gunakan stata, ya. Coba variasikan, karena sebelumnya gunakan SPSS, sudah menggunakan FUSE, ayo coba stata gitu ya. Dan pada umumnya sebenarnya hasilnya sama. Setiap pengolahan data hasilnya sama. Mungkin caranya saja yang berbeda. Oke, baik, sekian dulu penjelasan mengenai stata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sylvia Sofiani yang telah memaparkan materi yang singkat dan cukup jelas. Selanjutnya, oke. Demikianlah rangkaian acara seminar pada hari ini. Apakah kita masuk ke sesi tanya jawab, Ibu? Boleh. Ibu Sylvia Sofiani? Boleh. Sudah ada yang chat di Sepertinya saya ingin bertanya nih, Bu. Iya, Pak. Ya. Kalau saya cek di kolom chat nih sepertinya belum ada yang bertanya mungkin. Udah paham semua. Kalau saya sini memang kalau ada yang error mungkin saya penasaran itu. Nah, itu. Karena saya sudah banyak ngolah-ngolah data, mulai dari FUSE saya sudah pernah olah data, PLS, terus beberapa juga SPSS juga sering saya kan olah data. Nah, jadi apabila ada error, ya, itu saya penasaran bagaimana men-solving-nya. Jadi Ibu bilang di sini, data itu kalau bisa hitam semua. Maaf saya sedikit batuk. Data itu katanya harus hitam semua. Kalau ada merah, mungkin ada error di sana, atau salah ketik atau bagaimana. Mungkin Ibu bisa contohkan bagaimana data error tersebut. Gitu ya. Apakah hanya berbentuk koma dari titik diganti ke koma saja, atau ada yang lain mungkin itu. Jadi kalau kita mencoba mengolah data, kita tidak ragu nanti apa-apa saja salahnya. Tentu kan kesalahan dalam pengolahan data ini kan nanti bisa berpengaruh terhadap hasil olahan nanti. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Tony. Apa langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu pertanyaan? Karena saya harus mengetik dulu di Excel, mencontohkan di Excel. Langsung dijawab aja, Bu. Kayaknya nggak ada yang bertanya lagi. Oke, baik. Oke, tadi contohnya tadi pas input data ya. Kita contohkan di sini misalkan ada salah ketik misalkan. Misalkan di sini kepleset jari tangan itu untuk 15 mungkin Bisa di share screen aja, Bu, biar lebih jelas mungkin. Oke, baik. Nah, begini. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Oke, baik. Contohnya seperti ini ya. Nih, tadi saya mengatakan bahwa kalau data yang bisa digunakan itu adalah datanya yang hitam semua. Kalau seandainya ada yang merah, berarti ada kesalahan pada data tersebut ya. Jadi kelihatan Pak Ton? Nah, misalkan kita input satu-satu ya. Kemudian di sini kita klik mungkin huruf A. Kita nggak ke detect ya. Atau di akhir lah.
atau di akhir misalkan di sini. Misalkan seperti itu. Atau kalau kosong saja bisa nggak, Bu? Misalnya kan ada tuh data-data dari perusahaan yang dia memang tidak ada apanya atau Ada data di kosong. data mentah saya. Kalau kosong dia memang nggak masalah berarti ya. Nol kita saja coba. dia atau apa saja. Oke, mari kita cobakan langsung sebentar. Kalau data kosong sebenarnya dia tidak berpengaruh, nanti berpengaruhnya ke men-set data panelnya. Kalau kenapa saya bilang seperti itu? Misalkan saya hapus satu, ya, ini kelihatan Pak? Duh. Yang ini, yang startanya sebentar. Share screen-nya belum. Sebentar. Nih, misalkan begini Pak. Ada satu data yang kosong, yang Bapak sampaikan tadi ya. Saya hapus misalkan angka 10 di data nomor 10. Begitu ya. Saya hapus data nomor 10. Begitu? Maksudnya? Biasanya satu aja, Bu. Misalnya Oke. PBV-nya kosong saja itu kan. Misalnya laporan keuangan yang ada di suatu instansi nggak ada dilaporkan mungkin atau lupa atau apa mungkin itu hanya kosong satu. Ya, kosong apanya PBV-nya seperti itu contoh. Oke, baik. Di sini kita blok lagi ya, karena dia tidak bisa diunduh data yang sudah di ini. Nah, misalkan seperti ini. Salah satu mungkin PBV di data ke-15 itu kosong. Bukan PBV ya, biasanya yang tidak ada itu ada data insider ya. Di data ke-15. Misalkan tidak ada, misalkan seperti itu. Ya, no. Berarti no maksud Bapak ya? Ya, no. Kalau no sebenarnya kalau dalam pengolahan data itu kan sebenarnya ada kriteria-kriteria pengambilan sampel. Kalau seandainya biasanya data yang tidak ada pada perusahaan itu misalkan ada 10 perusahaan 3 variabel, salah satu variabelnya itu di tahun dan selama 2 tahun misalkan pada tahun pertama itu datanya tidak ada salah satu variabelnya. Kalau seandainya ada biasanya di kriteria pengambilan sampel biasanya tidak ada satu, biasanya mereka hilangkan. Tapi mungkin ada yang mempertahankan datanya, bisa seperti itu dianggap kosong misalkan seperti itu. Kecenderungannya kalau seandainya mereka bertahan menggunakan data tersebut, berarti nanti takutnya tidak bisa mencerminkan data secara keseluruhan. Berarti ada apa dengan perusahaan tersebut? Kenapa seperti ini insider? Pada tahun ke 11, 12 mereka ada. Kenapa pada tahun 13 mereka kosong? Nanti kan bisa jadi salah satu pertimbangan ada apa dengan perusahaan ini? Apakah nanti cocok teori ini kita gunakan pada perusahaan yang kita ambil? Tapi itu kan nanti berdampak pada interpretasi ya Pak ya. Kita cukup melihat bagaimana si data ini. Kalau kosong bagaimana gitu ya. Nah, balik lagi ke ini. Kalau seandainya seperti ini di variabel sebenarnya nggak masalah. Yang akan jadi pemberitahuan nanti kepada si peneliti ketika mereka men-set data ini data panel. Karena data panel itu kan banyak perusahaan banyak tahun. 5 perusahaan mungkin 3 variabel selama 4 tahun gitu ya. Jadi kita butuh data 124. Ya, mentok 124. Tapi bagaimana dengan satu perusahaan yang yang kosong? Kita bisa lihat di XT-set IDR. Oh, sebentar. Bentar. Tidak ada ya. Bentar ya Pak.
Nah, ini dia bakal warning kita seperti ini. Your attempt to pass a string value is into numeric variable. The content cell if any are unchanged. Ya, berarti kita di sini dia langsung kasih tahu ke kita kalau seandainya ada satu data kita itu yang tidak lengkap, yaitu pada observasi insider pada observasi ke 15. Lihat di data mentah saya tadi, di data mentah saya pada data ke-15 ya, di row 16 ya, insidernya tidak ada, bukan kosong. Kalau kosong berarti masih ada datanya. Tapi ketika kita buat strip, berarti datanya memang tidak ada sama sekali. Nah, makanya kita akan di warning oleh stata seperti ini. Kalau seandainya datanya tidak ada. Nih, bakal di warning seperti ini. Bagaimana Pak Tan? Ya, kembali lagi yang apa Bu? Yang merah tadi. Oke, ya, yang merah lagi ya. Ya, kalau yang kata missing seperti itu jawabannya. Kalau yang merah misalkan seperti ini. Jadi kalau missing berarti lebih baik diisikan 0 saja berarti ya Bu? Atau dihapus saja satu? Ya, sebenarnya akan lebih baik dihapus. Karena kalau seandainya udah berarti di mereka masih ada nilainya. Ya, kalau memang tidak ada, ya lebih baik dihapus saja. Karena itu akan merusak data kita. Nah, hanya seperti akan merusak data. Nah, ini misalkan ini merupakan angka ya. Jika seandainya nanti mungkin kepleset kita membuat huruf ya, mungkin klik A misalkan seperti itu ya, atau koma deh dulu pertama. Sebentar ya Pak, bolak balik. Misalkan data di sini adalah, oke. Dia baik kasus ya, karena ini sebenarnya kalau boleh jujur, saya mendapati masalah kalau seandainya ada yang merah, itu ketika menggunakan komputer yang berbeda. Jadi kalau seandainya data saya ke set ini, misalkan Excel-nya itu titik, dia akan langsung kebaca oleh si statanya itu terhitamkan. Tapi ada beberapa teman yang Excel-nya itu menggunakan koma, jadi ketika dia pindahkan ke stata, mereka merah. Jadi ketika kalau saya contohkan di sini, memang tidak bisa, karena kalau seandainya di sini koma, dia langsung seperti ini. Dia akan memberitahu kita kalau seandainya data kita itu adalah mismatch. Ya, berarti tandanya itu tidak benar. Begitu Pak. Mungkin nanti by kasus nanti saya akan jelaskan sama Bapak, atau nanti kita bisa memperlihatkan untuk pertemuan selanjutnya dengan menggunakan komputer yang berbeda, bagaimana nanti tampilannya kalau seandainya menggunakan Excel yang berbeda dengan tandanya yang koma, kita pindahkan ke stata, apakah warnanya berwarna merah atau tidak, nanti kita akan share nanti kepada teman-teman. Jadi kesimpulannya harus pakai titik ya Bu, nggak bisa pakai koma berarti ya? Iya, tidak bisa. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak, sama-sama. Baik, masih ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa sebelum kita tutup acara ini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau bisa di option raise hand.
Tidak ada yang bertanya. Bagaimana Pak, kita tutup saja Pak acaranya? Ya boleh Bu, nanti saya ingin sampaikan saja, apabila ingin mengulang-ulang kembali menontonnya, apabila nanti kurang paham atau ragu malu bertanya nanti kan, mahasiswa kadang kan banyak malu-malunya itu. Nah, nanti kalau apabila kurang paham silakan nanti dicek mau menonton kembali di YouTube di Jilid Institute ya. Nanti dengan logo sama seperti saya seperti ini, itu nanti di sana kita upload video ulangannya nanti. Terima kasih mungkin. Silakan Bu, ditutup Pak, atau ini ya, Bu. sedikit tambahan juga ya Pak ya. Boleh, Ada silakan. mahasiswa yang bertanyakan Bu, bagaimana dengan aplikasinya. Nah, saya akan memberikan aplikasi nanti, tapi ketika mahasiswa nanti komen ya, komen di punya kita minta ini yang bisa minta aplikasinya di mana, silakan mintanya lewat aplikasi YouTube kita ya Pak ya. Begitu. Boleh. Saya cantumkan juga link downloadnya nanti ya. Oke. Download YouTube. Oke, terima kasih Pak Tony pertanyaan yang bagus hari ini dan terima kasih Bu Silvi atas pemaparannya. Alhamdulillah telah selesai seminar kita tentang edukasi dan sosialisasi aplikasi Stata. Demikian rangkaian acara seminar pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua mewakili penyelenggara seminar hari ini. Kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Izinkan kami pamit undur dari acara ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.